Batam TV, inspirasi Kepri. Merayakan dua peristiwa besar sekaligus, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan anniversary pertama dari Yayasan Sahabat Anon Ibrahim. Peringatan ini adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dan perkuat silaturahim, merayakan kehidupan dan ajaran Rasulullah SAW yang penuh dengan kasih sayang, kebaikan, dan kepemimpinan yang luar biasa. Dengan tema Tablik Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, anniversary ke-1 Yayasan Sahabat Anon Ibrahim, pada dialog khusus siang hari ini bersama saya Friska Yunita Ashari. Baik, narasumber kita sudah hadir di studio Batam TV, yaitu Bapak Abdul Rahman bin Ibrahim, selaku founder Yayasan Sahabat Anon Ibrahim atau yang biasa disingkat YSAI ya Pak ya. Selamat datang di studio Batam TV. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Bapak Eko Istianto selaku Ketua Panitia pada acara kali ini ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, selanjutnya ada Bapak Agus Triwidodo selaku Ketua Yayasan Sahabat Anon Ibrahim. Selamat datang Bapak di Batam TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan kita ya Pak, ke Bapak Eko Istianto dulu. Yang pertama, selaku Ketua Panitia acara tema yang meladani akhlak Nabi Muhammad SAW dan memperkuat tali silaturahmi. Baik, Bapak, apa yang menjadi inspirasi atau tujuan utama di balik pemilihan tema kali ini, Pak? Terima kasih. Yang menjadi inspirasi kita membawakan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dan perkuat silaturahim seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Jadi dengan firman Allah ini, Yayasan Sahabat Anon Ibrahim itu mengambil tema meneladani akhlak Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena memang pada diri Rasulullah itu banyak contoh, banyak tauladan bagi kehidupan umat manusia yang ada di dunia. Dan perkuat silaturahim ini tentunya karena di Kota Batam ini terdapat banyak suku bangsa, banyak budaya. Itu bisa disatukan melalui silaturahim. Kenapa? Karena dengan kita bersilaturahim, insya Allah kita saking dekat dari hati, mensiarkan kebaikan, dan silaturahim juga bisa memberikan kesehatan dan tentunya rezeki buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Eko. Bagaimana Pak perancangan pelaksanaan acara ini untuk merayakan Maulid Nabi dan anniversary Yayasan Sahabat Anon Ibrahim? Terima kasih. Kita sudah merancang mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, karena ini ulang tahun yang pertama, tentunya kita butuh persiapan yang matang. Baik. Yang pertama juga merupakan tantangan buat Yayasan Sahabat Anon Ibrahim ke depannya. Jika pertama ini sukses, insya Allah tahun-tahun selanjutnya kita bisa mengambil pelajaran untuk membuat lebih sukses lagi. Dengan panitia yang hebat, kita sudah mempersiapkan supaya ini bisa mensiarkan Maulid Nabi ini kepada seluruh warga Kota Batam. Baik, berarti pelaksanaan perencanaan acaranya ini sudah dari 2 bulan yang lalu ya betul. Pak ya? Memang sudah dipersiapkan dengan sangat matang untuk anniversary pertama kali ini ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin kita lanjut ke Pak Agus ya Pak. Mungkin apa yang mendorong Yayasan Sahabat Anon Ibrahim ini untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan anniversary ini dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dan memperkuat silaturahmi? Baik, terima kasih. Salah satunya adalah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Atas kelahiran beliau, atas teladan beliau. Kita semua yang hadir di sini, baik pemirsa maupun
muslimin dan muslimah pasti akan menunggu syafaat beliau yang di yaumul akhir nanti. Itulah kenapa Yayasan Sahabat Ainun Ibrahim ingin melaksanakan tabligh akbar yang pertama ini secara besar-besaran, karena itulah salah satunya adalah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini rasa cinta kita untuk mencintai Nabi Muhammad ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, untuk Yayasan Sahabat Ainun Ibrahim ini sendiri berkontribusi dalam memperkuat silaturahmi dan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat itu bagaimana Pak? Salah satunya kita meneladani beliau ya, meneladani beliau, kita melakukan syiar, salah satunya proyek amal. Baik. Ya, kita melakukan beberapa santunan ke panti asuhan, kita ke rumah tahfiz. Insya Allah kita akan mungkin kedepannya kita akan mencetak habis-habis Quran. Ya, itulah sebagai bentuk kita, rasa syukur kita atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, sehingga akan terus menerus. Jadi keteladanan beliau itu akan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Baik, berarti sudah banyak ya Pak melakukan kebaikan-kebaikan untuk sahabat-sahabat kita di luar sana ya Pak ya. Insya Allah, alhamdulillah, dan kita akan selalu berbuat semampu kita, dan mudah-mudahan kita akan selalu istiqomah, dan ke depan kita akan lebih berbuat lebih banyak lagi. Baik, baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita ke Pak Abdul Rahman bin Ibrahim, selaku founder Yayasan Sahabat Ainun Ibrahim ya Pak ya. Baik, Bapak sebenarnya apa sih yang menginspirasi Bapak untuk mendirikan yayasan ini, serta sebenarnya visi misi utama yang Bapak miliki saat mendirikannya itu seperti apa Pak? Okey, terima kasih Cah. Ya, sebelum saya menjawab soalannya ya, ini saya sampaikan ribuan terima kasih kepada semua, baik daripada studio Batam TV dan kru-krunya atas undangan yang sangat-sangat kami hargai ini. Ya, pertama dan juga salam terima kasih dari Kota Temasek, Singapura. Antara Singapura dengan Batam saudara yang paling terdekat. Maka itulah antara sebabnya mengapa terdetik atau tergerak hati saya untuk melakukannya yayasan di Batam ini. Okey, pertama mengapa saya ingin lakukan, kerana sebelum yayasan ini dilahirkan pada 6 Oktober yang lalu, sebenarnya saya sudah mula aktif di Batam ini, iaitu bersama-sama untuk menyalurkan sembako atau melakukan saluran-saluran untuk membantu orang yang memerlukan di Batam ini. Sudah hampir lebih kurang sejak tahun 2016 saya sudah, tapi itu secara peribadi. Saya dari satu ke rumah donatur, jadi maka itu saya terfikir, dan juga menjadi motivasi saya adalah guru-guru saya atau teman-teman saya sebelumnya yang sudah ada di yayasan, mendirikan yayasan di Batam ini. Jadi terdetik satu ketika Allah mencuit hati saya mengatakan, kalau mereka boleh lakukan, kenapa saya enggak bisa lakukan? Dan gitu. Jadi tetapi dengan itu masih rasa takut jugalah, tanggungjawabnya agak berat. Tanggungjawab amat berat. Tapi saya yakin insya-Allah dengan niat kita yang ikhlas, niat kita yang membantu, akan insya-Allah akan lakukan dengan terbaik. Dan saya ibaratkannya sebenarnya seperti kita tahu di Singapura ni ramai, bukan cakap kami kaya, tidak. Ramai ingin menyalurkan atau ingin membantu saudara-saudara Islam kita di Batam ni yang memerlukan, terutama kepada anak-anak yatim, rumah-rumah tahfiz, rumah pesantren yang amat-amat memerlukan bantuan. Jadi kami ada sedikit kelebihan ingin menyalurkan, dan bagaimana mereka yang di sana yang enggak bisa datang ke Batam ini untuk menyampaikan niat suci mereka, maka saya melahirkan diri sebagai jambatan antara donatur Singapura dengan penerima di Batam ini agar dapat disalurkan apa yang niat suci mereka. Maka dengan itulah terdetik pada tahun lepas mengatakan insya-Allah saya akan lakukan dan ingin mendirikan yayasan agar lebih legal. Tidak sekadar ambil sana hantar sini, tapi secara legalnya sebagai positifnya, mudah-mudahan apa yang mereka hajatkan sampai ke tempat-tempat yang amat memerlukan. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Yes. Mungkin
untuk visi serta misi utama yang Bapak miliki untuk membangun yayasan ini sendiri Pak bagaimana? Okey, misi saya sebenarnya pada dasarnya sekarang ingin menolong, ingin membantu. Tetapi setelah dilahirkan, dia telah dilahirkan Yayasan Sahabat Ibrahim bersama teman-teman saya yang begitu berwawasan, yang begitu amanah, maka misi semakin terang dan jelas, iaitu kami ingin membantu. Ingin membantu dan ingin menyalurkan kepada yang memerlukan. Yayasan Sahabat ini sebenarnya ada satu keistimewanya. Kami tidak meminta untuk diri kami. Tapi kami bukan memohon atau meminta bantuan untuk disalurkan kepada yang memerlukan. Berarti sudah banyak ya Pak ya teman-teman yang mendapatkan donasi dari yayasan ini sendiri. Ya, alhamdulillah sepanjang 1 tahun Ya. 1 tahun hampir 150 projek telah 150 dijalan. projek 150 projek dan Luar biasa. ratusan sembako dan juga lain-lain insya-Allah lah. Dan insya-Allah pada masa kehadapan sebenarnya ulang tahun pertama hari ini adalah sebenarnya titik permulaan. Titik permulaannya bukan yang kemarin tapi hari ini adalah titik permulaannya. Insya-Allah doakan kami. Ya semoga nantinya bisa lebih banyak membantu teman-teman di luar sana lagi ya Pak ya. Amin. Baik, mungkin bagaimana peran Anda sebagai founder dalam perkembangan dan pertumbuhan yayasan ini selama bertahun-tahun Pak? Kalau sebagai founder baru saja 1 tahun, usia masih lagi setahun jagung. Tapi mungkin pengalamannya sedikit lah. Pengalamannya, maka saya rasa saya yakinlah, insya-Allah yakin untuk meneruskan legasi yang telah dilakukan. Okey, tanggungjawab saya adalah sebagai ingin menyampaikan apa yang diperlukan di sini. Baik. Tapi sebelum saya sendiri ingin meminta atau memohon bantuan daripada sana, kami di sini ada satu misi yang istimewa, iaitu kami akan ke daerah-daerah yang memerlukan. Kita mencari di manakah benar-benar ataupun di tahfiz ataupun di rumah anak yatim yang benar-benar memerlukan. Bukan sekadar datang kasih makan, kasih sembako ya sudah. Tidak. Tapi yang amat memerlukan dari segi keuangan, pendidikan, kehidupan harian dan juga kalau satu ini kita akan terus jalur ke mana-mana seluruh pelosok di Batam dan juga pulau-pulau sekitar Batam insya-Allah. Baik, terima kasih Pak Abdul. Mungkin Bapak tadi menyampaikan bahwa sebelumnya itu Bapak sudah melakukan kegiatan ini tuh secara personal ya Pak ya, belum ada yayasan ya Pak ya. Itu bagaimana Pak bedanya saat dulu personal sama sekarang saat sudah memiliki tim Pak? Perbedaannya mungkin? Perbedaannya kalau dari segi penyampaian tidak begitu ketat sangat terbezanya, tapi dari segi amanah ataupun kepuasannya amat beza. Pertama mungkin saya tidak begitu aktif di sana. Teman-teman yang tahu, yang saya sering ke Batam, yang tahu cerita-cerita sedikit, mereka bang, Pak, saya mau salurkan ini. Udah, okey, sebentar saya cek teman di sini, salur, habis. Jadi tapi setelah ada yayasan ni, ada Yayasan Sahabat Ibrahim, secara legalnya, secara officialnya lah kita tanggungjawab semakin berat. Baik. Tanggungjawab amat berat dan alhamdulillah dalam masa setahun ni bukan cakap popular, tidaklah, sudah dikenali umum di sana. Maka mudah, tidak lagi saya keluar harus ke rumah memohon, tapi secara itu mereka sudah hampir ya mau lakukan projek ini, mau salurkan sumbangan, mau buat akikah, kurban, apa-apa mana telefon saja insya-Allah ya. Itu perbezaannya insya-Allah. Berarti Pak untuk donasinya ini apakah full semua dari Singapura atau ada juga yang dari Batam Pak ingin menyalurkan ke teman-teman yang lain Pak? Kalau dari segi rasionya lah, dari persentasenya hampir 95% lah Singapura dari Singapura ya, luar biasa. Ya, 90% lah insya-Allah. Jadi benar-benar ini sebagai jembatan teman-teman yang ada di Singapura sana untuk memberikan bantuan kepada teman-teman yang ada di Batam Pak ya. Kalau untuk cakupannya sendiri Pak, apakah donasi ini hanya diberikan untuk ke teman-teman yang di Batam saja atau sudah pernah keluar Pak, keluar dari Batam gitu Pak? Kalau di kota Batam, di Pulau Batam ni ada, kita juga telah ke pulau-pulau di sekeliling ini seperti salah satunya kita bagi sembako dan juga jalurkan Al-Quran ke Pulau Panjang Pulau Panjang dan juga kita telah ke Lampung kita adukan ibadah korban dan juga salurkan Al-Quran di sana. Luar biasa.
dalam 1 tahun ini masih di sekitaran Batam. Tapi kita pernah juga ketika di Sunda ada gempa bumi itu, kita mengirimkan bantuan dari ke sana juga. Tapi melalui perwakilan Angkatan Bunda Siliwangi yang ada di Kepulauan Riau. Kita salurkan ke sana dan kita melewati juga dari Darut Tauhid Kota Batam. Nah, kita kolek donatur, terus kita titipkan ke lembaga-lembaga. Iya, betul. Oh ya, juga kami pernah membantuan kepada mangsa banjir di Malaysia. Malaysia. Pada musim 2 tahun dulu kan ada banjir besar di Malaysia. Kita ada bantu sedikit, insyaAllah. Nama itu projek Perigi. Perigi, di Kamboja. Di Kamboja, ya juga telah hampir 4 perigi telah diwakafkan semuanya. Wah, berarti luar biasa bantuannya itu nggak hanya di Indonesia ya Pak, Ya, tapi juga ke internasional. Insyaallah. Luar biasa banget. Sembako juga di Singapura juga ya. Lakukan. Setiap Ramadan memang dilakukan lebih kurang hampir 100 sembako di Singapura sendiri. 100 Singapura sendiri ya. Baik. Sebenarnya saya ingin bertanya tentang apa saja program yang akan dilaksanakan pada acara kali ini, Pak. Tapi mungkin setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami dialog khusus hari ini, siang hari ini. Terima kasih. Saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia.
Baik pemirsa Batam TV, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini. Mungkin kita ke Pak Agus. Bapak, apa pesan atau nilai-nilai khusus yang ingin disampaikan oleh yayasan ini kepada masyarakat melalui acara kita kali ini, Pak? Nilai-nilai ataupun pesan-pesan khusus Yayasan Sahabat Ainun Ibrahim, mudah-mudahan banyak yayasan-yayasan yang di luar sana mengikuti ataupun terinspirasi jejak ataupun seperti Yayasan Sahabat Ainun Ibrahim, selalu menebar kebaikan dan insya Allah akan selalu menyalurkan ataupun bantuan ataupun sumbangan dan dari para penderma ataupun lebih amanah lagi. Jadi nanti supaya para donatur-donatur yang dari Singapura itu merasa sangat teraspirasi, istilahnya apa yang dia sampaikan, apa yang hendak dia amanahkan itu sesuai dengan harapan. Baik. Mungkin itu aja. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bagaimana rencana kedepannya nih Pak Yayasan Sahabat Ainun Ibrahim dalam melanjutkan upaya untuk menginspirasi masyarakat dalam meneladani akhlak Nabi Muhammad sendiri, Pak? Kedepannya kita akan berencana mungkin mendirikan sebuah pesantren ataupun yang bertaraf internasional ataupun modern supaya nanti para donatur di luar sana itu wisata religi. Jadi ke Batam itu tujuannya wisata religi dan di dalam satu tempat itu sudah ada semua, misalnya ada tersampaikan aspirasinya, sudah terbangun masjid dengan modern, pesantren yang modern, dan bisa tukar pikiran dengan para saudara-saudara kita yang dari luar. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita ke Pak Abdul Rahman. Mungkin bagaimana Anda melihat akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang dapat diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kita, Pak? Masya Allah. Okay, akhlak Rasulullah tak ada banding dia sebenarnya. Semulia-mulia ikhlasnya. Dan kita sebagai umat Islam memang sering ingin meladani beliau. Okay, antara akhlak yang paling disanjung atau dipandang mulia adalah silaturahim. Itu yang paling mudah sebenarnya untuk kita lakukan. Karena bila kita melakukan silaturahim, dia akan terus berpanjangan. Bukan saja untuk di dunia dan juga di akhirat. Jadi untuk meladani Rasulullah, kita mulakanlah dengan kita mengukuhkan silaturahim antara kita dulu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin apa yang menjadi fokus dan inisiatif utama Yayasan Sahabat Ainun Ibrahim dalam memperkuat tali silaturahim di masyarakat sendiri, Pak? Ya. Okey, untuk memperkuatkan sebenarnya adalah amanah antara dua pihak, yang memberi dan menerima. Untuk termasuk juga pada masyarakat. Baik. Masyarakat memerlukan dan kita akan salurkan. Jadi itulah yang utama yang harus kita pegang, bukan saja untuk Yayasan Sahabat Ainun Ibrahim, tapi kepada semua masyarakat, mau juga di yayasan ataupun di pesantren, di mana-mana saja, atau di dalam kehidupan harian kita. Itu yang saya menjadi motivasi untuk terus dan selalu sering kita berbincang. Utama adalah kita harus amanah. Baik. Kita memerlukan, kita amanah, kita insya-Allah. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi sebelum jeda pariwara, bahwa saya itu sebenarnya pengen tahu nih Pak, apa saja kegiatan atau program yang diadakan selama acara anniversary yang pertama ini Pak. Mungkin Pak Eko silahkan menjawab. Baik, Alhamdulillah Yayasan Sahabat Ainun Ibrahim ini punya slogan sebenarnya. Slogannya yaitu bergerak, bermanfaat, berpahala. Bergerak. Jadi ini akan dipakai dalam acara kegiatan anniversary Yayasan Sahabat Ainun Ibrahim yang pertama ini. Nah, kita akan mengadakan tablik akbar yang insya Allah diadakan hari Sabtu malam. Sabtu malam ya. Tempat di lapangan Buana Center Park Batu Haji. Insya Allah kita akan menghadirkan pembicara, pendakwah, penceramah yang luar biasa. Ada 2 habib dari Tarim Yaman, juga ada
satu Habib dari Bondowoso, dan yang lagi viral nih sholawat dari Syed Haidar bin Muhammad Al-Hadar. Masya Allah. Ini yang bersolawat di depan Habib Umar bin Hafiz beberapa waktu yang lalu. Wah, luar biasa, banyak sekali ya Pak ya rentetan acara pada kegiatan kita kali ini ya Pak ya. Mungkin kalau siapa saja Pak yang hadir dalam kegiatan-kegiatan ini? Dalam kegiatan ini kita acara itu dari jam 2 siang hari Jam 2 Sabtu siang, itu ya. ada seremonial bazar UMKM, dan di sini Yayasan Sahabat Anwar Ibrahim sudah bekerja sama dengan salah satu universitas di Kota Batam, yaitu Universitas Nagoya Indonesia. Nagoya Indonesia. Alhamdulillah, ketua sama sekretaris yayasan ini juga masih mahasiswa di sana. Mahasiswa di sana ya Pak ya, luar biasa. Di situ bazar ada 52 stand bazar. Habis itu juga dimeriahkan oleh para dehadro yang ada di Kota Batam, berasal dari Tanjung Priayu, Pulau Toko, juga ada dari Sabulu. Baik, berarti ramai juga ya Pak ya untuk acara kali ini. Mungkin rangkaian acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang hadir pada tablik akbar nantinya ya Pak ya. Baik Pak, untuk masyarakat sendiri ini, masyarakat umum, apakah bisa berpartisipasi atau berkontribusi dalam acara kita kali ini Pak? Tentunya Yayasan Sahabat Anwar Ibrahim ini membuka seluas-luasnya buat masyarakat yang ingin berkontribusi dan berpartisipasi di acara tablik akbar dan anniversary Yayasan Sahabat Anwar Ibrahim. Ini buktinya dengan adanya bazar. Ini yang mendaftar, yang mengikuti para pelaku UMKM di Kota Batam. Kita hadirkan untuk berkontribusi, silahkan mensiarkan produk UMKM-nya untuk di acara tablik akbar nanti. Luar biasa, terima kasih Bapak. Mungkin untuk acara, semoga sukses ya Pak ya untuk anniversary kita yang pertama kali ini ya Pak ya. Mungkin luar biasa banget karena kita menghadirkan teman-teman yang punya ilmu banyak ya Pak ya, bisa disiarkan kepada teman-teman yang ada di Batam tentunya. Luar biasa, sangat bermanfaat banget sesuai dengan slogannya kita tadi, bergerak, bermanfaat dan juga berpahala. Luar biasa. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Abdul Rahman. Itu bagaimana Pak Anda melihat peran generasi muda saat ini dalam menjaga dan meneladani akhlak dari Nabi Muhammad SAW di era modern? Ya, seperti kita ketahui, zaman sekarang zaman modern, ya, banyak unsur-unsur ke arah barat. Ya, anak-anak muda kita sekarang hampir 70% sudah ke arah sana. Dan itu akan membimbangkan. Jadi kami dengan mengadakan yayasan ini, seperti saya cakap tadi, bukan saja untuk menyalurkan, tetapi untuk membantu dari segi segala aspeknya, kemasyarakatan, keagamaan, dengan kita menganjurkan seperti projek-projek tabligh akbar ni dengan secara terbuka, bukan saja di dalam masjid tapi di lapangan, yang mudah-mudahan dapat menarik lebih generasi muda, anak-anak muda daripada pada hujung minggu, terutama hari Sabtu ya, hujung minggu mereka ke arah tempat lain dapat sama-sama hadir meraihkan maulud dengan banyak berzikir, berselawat dan dalam keadaan keagamaan yang lebih sempurna lah. Dan Yayasan Sahabat Anwar Ibrahim ni insya-Allah akan terus bergerak. Sebenarnya lah saya sudah berbincang dengan Yayasan Sahabat Anwar Ibrahim Singapura. Kami ada cawangan di Singapura untuk mendekatkan diri kami kepada generasi anak-anak muda di sana juga. Seperti mengadakan kelas kelas agama, seperti aktiviti-aktiviti keagamaan, membawa mereka datang ke Batam ini, ke arah menuju ke pesantren, ke rumah-rumah kebajikan. Mungkin dengan itu dapat bisa membantu. Baik, mungkin apakah teman-teman yang ada di Singapura sana bisa datang ke acara tabligh akbar kita kali ini Pak? Ya, sebenarnya esok, sebenarnya hari ini saya pulang ke Singapura sebenarnya. Singapura. Esok pagi balik lagi saya datang sini, makanya seperti dekat jauh gitu kan. InsyaAllah esok kami akan hadir dalam lebih kurang 40 jemaah dari Singapura. 40 jemaah dari Singapura. Yang mereka adalah sahabat, saudara atau donatur-donatur yang selama sepanjang 1 tahun ini berjuang bersama-sama yayasan, dan ini esok kami ada acara special lah, makan malam bersama khas untuk bersama donatur dan juga
panitia di Batam ini akan lebih mengenal lebih mesra. Dan saya sebagai pribadi ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebagai penghargaan kepada mereka esok insyaAllah. Luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti besok teman-teman dari Singapura akan hadir ke Batam, terus makan malam bersama, baru di hari Sabtu menghadiri acara tahlil. Baik, pemirsa Batam TV, kembali lagi kita ke jeda pariwara berikut ini setelah jeda pariwara berikut ini. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia.
pemirsa Batam TV, kembali lagi pada dialog khusus siang hari ini. Mungkin kita akan langsung ke Pak Eko ya Pak. Ya. Untuk terkait rentetan acaranya Pak, mungkin bisa dijelaskan kita ada apa aja dari pagi sampai malam itu? Oh baik, jadi rangkaian acara itu dimulai dari Sabtu jam 2 siang. Di situ ada parade hadroh, juga ada lagu-lagu Islami dari anak-anak muda kita. Setelah itu malamnya ada penampilan, mungkin yang pertama di Kota Batam dan di Kepulauan Riau, yaitu Yayasan Sahabat Anon Ibrahim telah membina anak-anak muda dari Karang Taruna RW 10 Tembesi, Kelurahan Tembesi, yaitu tarian samprah modern. Nah, tarian ini biasanya dipakai untuk menyambut para tamu, para habib, para kiai, para orang-orang hebat. Itu ada tarian samprah modern. Ini baru pertama kali di Kota Batam dan di Kepulauan Riau. Wow, baru pertama kali di Kota Batam dan di Kepulauan Riau. Jadi buat teman-teman semua yang ingin hadir di Tablik Akbar bisa menyaksikan ya Pak ya? Iya. Acara tersebut. Oke, baik. Mungkin apakah ada partisipasi dari komunitas lokal atau organisasi lain Pak dalam acara ini? Ada. Yang pertama yaitu dari Universitas Nagoya Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua juga kita bekerja sama dengan MWC NU, itu daerah Sekupang, Batu Haji, dan Sagulung. Karena dari tim pengamanan itu kita membutuhkan banser dari NU. Nah, itu. Selanjutnya juga ada dari Pagar Nusa, juga kita ada dari paguyuban-paguyuban yang notabene memang bergerak bermanfaat berpahala seperti slogan yang kita punya. Dan alhamdulillah di acara ini kita juga mengundang tamu yang istimewa, yaitu Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, dan Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Ibu Hajah Marlin Agustina. Insya Allah akan hadir di acara Tablik Akbar nanti. Baik, terima kasih. Mungkin kita ke Pak Agus ya Pak ya. Mungkin harapan dan aspirasi Yayasan Sahabat Anon Ibrahim ini untuk masa depan dalam menciptakan dampak positif di masyarakat Pak. Silakan Bapak. Kalau harapan kami adalah sangat besar. Nah, kami tidak akan cukup sampai di sini. Nah, jadi kami ingin berpartisipasi juga dalam membentuk Batam Madani seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, Bapak Wali Kota kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi membangun Batam yang Madani. Salah satunya. Mungkin ada pesan khusus Pak yang ingin disampaikan kepada semua teman-teman yang hadir dalam acara Tablik Akbar nanti. Pesan-pesan buat para hadirin yang hadir dalam acara Tablik Akbar nanti, ya mudah-mudahan bisa mengambil hikmah yang disampaikan oleh para habib yang menyampaikannya. Mudah-mudahan bisa kita jalankan di masyarakat. Nah, jadi apa yang disampaikan kita teladani, kita laksanakan di masyarakat. Nah, jadi yang disampaikan itu mengena di hati. Nah, jadi supaya nanti saudara-saudara kita yang hadir itu melakukanlah apa yang dilakukan Rasulullah dulu, mungkin bisa diteladaninya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kalau Pak Eko sendiri, apakah ada pesan untuk teman-teman yang hadir nantinya di Tablik Akbar? Pesannya buat saudaraku semua, para pemirsa di Kota Batam ataupun di Singapura, silahkan mengajak keluarganya, saudaranya, anak-anaknya untuk hadir di acara Tablik Akbar. Di sana insya Allah kita akan belajar bersama-sama apa yang disampaikan oleh penceramah, para habib, para tokoh-tokoh, ulama, bisa memberikan manfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Karena seperti yang disampaikan Pak Abdurrahman, bahwa sebagian besar anak-anak muda ini sudah cenderung ke dunia barat. Baik. Maka tugas kita lah menciptakan wadah dengan Tablik Akbar ini untuk mengajak anak muda berkontribusi hadir. Marilah kita tauladani Rasulullah SAW dari kehidupan dari muda sampai hingga tua nantinya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita ke Pak Abdul untuk harapannya serta pesan-pesannya untuk teman-teman yang nantinya hadir di Tablik Akbar hari Sabtu. Ya.
harapan kami lah, bukan harapan saya, harapan kami daripada Yayasan Sahabat Anon Ibrahim ini memang agar semualah yang berada di Kota Batam ini dapat sama-sama hadir di majlis yang mulia ini. Tetapi secara peribadi, maaf cakap, saya pribadi, saya mengharapkan agar yang hadir itu pertama jaga adab peribadi, maksudnya kita hadir majlis yang mulia ini penuh beradab. Yang kedua, jaga keselamatan diri dan juga harta benda. Kepada yang hadir bersama anak-anak kecil, harap menjaga anak kerana terlalu ramai, mungkin ratusan atau ribuan yang akan hadir, dan tempat yang begitu luas, dan juga pada yang memandu mobilnya agar lebih hemah di parkingnya dengan mengikut arahan panitia ataupun yang petugas-petugas kami yang itulah. Dan dengan itu mudah-mudahan kita sama-sama dapat meraihkan pahala berselawat bersama-sama, mengenali Yayasan Sahabat Anon Ibrahim, insya-Allah. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada closing statement Pak? Closing statement ya. Statementnya lah, sama-sama kita bergerak bermanfaat dan berpahala, insya-Allah. Statementnya. Oke, simple ya Pak. Simple je lah. Baik, pemirsa Batam TV, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dan perkuat silaturahmi menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berupaya meneladani ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW dalam tindakan sehari-hari dan untuk menjalin silaturahim yang erat dengan sesama. Baik, dialog khusus hari ini berakhir pada kesempatan kali ini. Saya Friska Yunita Ashari menutup dialog khusus kita pada siang hari ini. Kembali bersama kami di acara dialog-dialog khusus berikutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.